Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Merila Hope dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Saat ini saya akan berbagi informasi tentang marine toxin, terlebih khusus tetrodotoxin, saxitoxin, dan palitoksin. Toksin adalah suatu substansi yang mempunyai gugus fungsional spesifik, yang letaknya teratur di dalam molekul dan menunjukkan aktivitas fisiologis yang kuat. Substansi toksin harus bersifat protein, proteinaceus, dan antigenik. Marine toxin adalah toksin-toksin yang berasal dari organisme laut. Adapun batasan toksin menurut Hashimoto tahun 1979, substansi tersebut terdapat di dalam tubuh hewan, tumbuhan, bakteri, dan makhluk hidup lainnya, merupakan zat asing bagi korbannya atau bersifat antigen, bersifat merugikan bagi kesehatan korbannya. Istilah toksin ada dua, yaitu racun atau poison dan bisa atau venom. Racun atau poison adalah substansi toksin yang menyebabkan keracunan bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Contohnya, mengonsumsi ikan buntal atau pufferfish yang mengandung tetrodotoksin, mengonsumsi kerang-kerangan yang terkontaminasi dinoflagellata yang mengandung saxitoksin. Yang kedua yaitu bisa atau venom, merupakan substansi toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui sengatan atau gigitan. Contohnya gigitan gurita cincin biru, sengatan ikan pari, dan sengatan ubur-ubur. Nah, selanjutnya menurut asal-usul marine toxin terdiri dari dua golongan, yaitu toksin endogenous dan toksin exogenous. Toksin endogenous adalah toksin yang berasal dari jaringan tubuh organisme itu sendiri dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Contohnya, dinoflagellata spesies Goniaulax balesi mengandung toksin saxitoksin. Dan toksin exogenous adalah toksin yang ditemukan dalam tubuh organisme hanya bila lingkungan tempat hidupnya mengandung toksin. Contohnya, saxitoksin akan terakumulasi di dalam tubuh moluska atau kerang-kerangan sehingga menjadikannya beracun. Kita masuk dalam senyawa bioaktif marine toxin dan aplikasinya dalam bidang farmasi. Yang pertama, tetrodotoksin. Tetrodotoksin pertama kali diisolasi dari kandung telur ikan buntal oleh Tahara pada tahun 1906 dan membuktikan bahwa di Jepang toksin ini sangat aktif karena 60-70% kasus keracunan makanan dari laut disebabkan oleh toksin ini. Tetrodotoksin rumus kimianya C11, H17, N3, dan O8. Tetrodotoksin merupakan senyawa amin dan gula. Struktur dan sifat kimia tetrodotoksin berupa kristal berwarna kuning dengan rumus molekul 2-amino 6-hidroksi metil 8-hidroksi quinasolin. Contoh organisme laut yang mengandung tetrodotoksin. Ada ikan buntal, hati, usus, ovarium, telur, dan kulit dari ikan buntal menunjukkan toksisitas, dan organ hati menunjukkan toksisitas tinggi, dan pada ovarium sangat tinggi pada saat musim kawin. Kemudian ada gurita cincin biru. Toksisitas tertinggi terdapat di kelenjar luda posterior gurita, sehingga meskipun gigitannya kecil, dapat menyebabkan depresi dan kelumpuhan pernapasan. Selama ini, tetrodotoksin dianggap hanya terdapat pada ikan buntal. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa toksifikasi tetrodotoksin ke dalam organisme akuatik dapat terjadi melalui rantai makanan. Adapun bakteri laut penghasil tetrodotoksin yaitu Vibrio iginolithicus, Staphylococcus species, Bacillus species, dan Pseudomonas species. Mekanisme kerja tetrodotoksin yaitu dengan
memblokir saluran natrium dengan gerbang tegangan pada neuron, dan mencegah rasa sakit dengan menghambat inisiasi dan konduksi impuls saraf di sistem saraf tepi yang berhubungan dengan nyeri. Persediaan paten, ada Halneuron injeksi dari Wax Pharmaceutical, terdaftar di United States Patent Trademark Office, dan sediaan farmasi ini merupakan analgesik non-opioid. Penggunaan pertama di perdagangan tanggal 5 Februari tahun 2020. Halneuron telah diuji pada pasien dengan nyeri kanker sedang hingga berat serta pasien dengan nyeri neuropatik akibat kemoterapi. Halneuron meredakan nyeri pada kondisi nyeri sedang hingga berat tanpa efek samping opioid atau tidak menyebabkan kecanduan dan peningkatan toleransi. Kita masuk dalam senyawa bioaktif yang kedua, yaitu saksitoksin. Paralytic shellfish poison semula ditemukan dalam tiram atau mussels dan toksinnya disebut milotoksin. Kemudian Skute dan Rappaport mengisolasi toksin serupa dari Alaska butterclam, Saxidormus giganteus, dan diberi nama saksitoksin. Saksitoksin rumus molekulnya C10H17N7O4. Saksitoksin dihidroklorid adalah padatan higroskopis amorf. Contoh organisme laut yang mengandung saksitoksin yaitu kerang. Saksitoksin sebagian besar terakumulasi di saluran pencernaan dan jaringan lunak kerang. Mekanisme kerja saksitoksin. Mekanisme kerja saksitoksin mengikat saluran natrium atau kalsium dari membran akson saraf, mencegah lewatnya ion ini melalui membran sel sehingga menghalangi transfer impuls saraf. Aktivitas biologis saksitoksin menurut beberapa penelitian yaitu mencegah ovarium polikistik, gangguan hormon yang terjadi pada wanita usia subur, mengurangi perkembangan nyeri neuropatik, dan juga sebagai anti kanker. Selain itu juga digunakan sebagai anestesi lokal, serta penghambat nyeri dengan kerja lama pada sindrom nyeri kemih. Kita masuk dalam senyawa bioaktif yang ketiga, yaitu palitoksin. Palitoksin adalah vasokonstriktor yang kuat dan dianggap sebagai salah satu non-protein paling beracun yang dikenal kedua setelah maitotoksin. Palitoksin pertama kali diisolasi oleh Moore dan Schur tahun 1971 dari Palitoa toxica. Palitoksin adalah racun yang sangat mematikan pada manusia bila dimakan, dihirup, atau masuk melalui kontak dengan kulit. Palitoksin rumus kimianya C129H223N3O54 merupakan padatan putih, amorf, higroskopis, sangat larut dalam air, dimetil sulfoksida, piridin, sedikit larut dalam metanol dan etanol, tidak larut dalam kloroform dan dietil eter. Palitoksin adalah senyawa polihidroksilasi dan sebagian tidak jenuh atau lapan ikatan rangkap dengan rantai karbon yang panjang. Contoh organisme laut yang mengandung palitoksin yaitu Parazoanthus acinelae, Palitoatoxia, Dragon Eye Swantid. Merupakan karang yang paling sering dikumpulkan di akuarium terumbu, mudah berkembang biak, dan sangat tahan lama di berbagai kondisi perairan. Sebagian besar kebutuhan energinya dari Dinoflagellata symbiosis dari genus Symbiodinium atau Zooxanthellae. Setelah makan blue strip herring, beberapa orang meninggal di Madagaskar. Kemudian, di Filipina, orang meninggal setelah memakan Demania reynaudi, merupakan spesies kepiting. Dan ada juga orang yang makan ikan asap dan ikan kakatua mengalami keracunan yang hampir fatal di Hawaii dan Jepang.
Mekanisme kerja dari palitoksin yaitu pengikatannya pada bagian luar natrium atau kalium atepase, pompa natrium kalium, menyebabkan natrium dan kalium dapat berdifusi dengan bebas sehingga merusak gradien ion sel. Jutaan ion berdifusi melalui pompa per detik, sedangkan hanya sekitar 100 ion per detik yang diangkut melalui transport yang berfungsi normal. Aktivitas biologis palitoksin menurut penelitian, yaitu dapat mencegah dan mengobati kanker menurut Wittenberg tahun 2011. Demikianlah informasi saya tentang senyawa-senyawa marintoksin, terlebih khusus tetrodotoksin, saksitoksin, dan palitoksin. Kiranya ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.